Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang sumber dan penggunaan dana kas, ya. Sumber dan penggunaan kas. Jadi pada laporan keuangan itu ada laporan neraca, rugi laba, dan ada laporan arus kas, dan ada perubahan modal. Nah, analisis sumber dan penggunaan kas ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan kas di masa yang akan datang. Maka diperlukan paling tidak 2 periode laporan keuangan untuk kita analisis sumbernya dan penggunaannya. Nah, maka sumber penerimaan kas ini diperoleh dari penjualan investasi jangka panjang, lalu penjualan emisi saham atau adanya tambahan modal dari pemilik, ya. Terus pengeluaran surat hutang, misalnya obligasi atau wesel gitu. Lalu bertambahnya hutang. Jadi kalau hutang itu baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek itu bertambah, berarti ada sumber dana gitu. Tapi kalau berkurang itu ada penggunaan dana gitu. Lalu adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas, misalnya piutang yang turun, berarti ada sumber dana gitu. Tapi kalau piutangnya naik, ada penggunaan dana. Demikian juga dengan persediaan turun, berarti ada sumber dana. Kenapa sumber? Karena berarti ada aktiva yang nilainya berkurang. Karena itu ada penerimaan kas yang bersumber dari pengurangan aktiva itu. Nah, juga dari penerimaan kas karena adanya sewa, bunga, atau dividen, ya. Nah, inilah kira-kira. Lalu penggunaan kas, pembelian saham, penarikan modal kembali atau prive, pelunasan hutang. Nah, jadi kalau hutang itu berkurang, berarti ada penggunaan dana untuk penggunaan kas gitu, ya. Pembelian barang dagangan. Nah, berarti kalau persediaan itu bertambah, berarti ada penggunaan kas. Lalu ada pembayaran biaya operasional, pengeluaran kas untuk bayar dividen, pajak, dan sebagainya. Inilah penggunaan kas. Ya, ini transaksi yang tidak mempengaruhi kas, ya. Kita langsung aja bahas ini contohnya, ya. Ini ada neraca 2 tahun. Lihat, yang menjadi kunci adalah naik turunnya kas ini. Nah, naik turunnya kas ini sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa saja. Maka kita lihat aktiva dan pasiva selain kas. Nah, lihat misalnya ini ada hutang dagang yang bertambah. Nah, bertambahnya hutang dagang ini berarti ada penggunaan. Nah, gitu. Kenapa? Karena hutang dagangnya semakin bertambah. Ada penggunaan kas untuk membeli atau untuk menambah piutang. Piutang wesel. Nah, ini turun, berarti ini sumber. Nah, sumber kas. Lagi persediaan misalnya. Persediaannya ternyata naik. Nah, ini berarti penggunaan. Perskotnya biaya turun. Nah, perskot biaya turun, berarti ada sumber. Nah, terus apa lagi? Tanah tetap. Nah, ini tidak berpengaruh, ya. Nah, gedung misalnya naik, berarti ada penggunaan. Nah, alat kantor naik, berarti ada penggunaan. Nah, inilah kira-kira, ya. Jadi teman-teman harus
logika akuntansinya harus jalan baru bisa memahami materi ini. Demikian juga misalnya cadangan penyusutan gedung. Coba lihat, kalau cadangan penyusutan gedung ini naik, ini jadi sumber atau penggunaan. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi kalau cadangan penyusutan itu naik, berarti sumber, bukan penggunaan. Jadi ini terbalik ya, kalau cadangan itu terbalik. Jadi kalau naik berarti dia menjadi sumber, tapi kalau dia turun menjadi penggunaan. Nah gitu. Demikian juga hutang dagang ini turun berarti ada penggunaan, tapi kalau hutangnya naik berarti ada sumber gitu. Ini misalnya hutang gaji itu naik berarti sumber, tapi kalau turun berarti ada penggunaan. Hutang obligasi itu turun berarti ada penggunaan. Modal sahamnya naik berarti ada penambahan, berarti ada sumber. Laba ditahannya naik berarti ada sumber. Inilah kira-kira. Nah, harus paham logika ini ya. Nah, kalau sudah paham logika ini, silahkan mengerjakan soal. Ini ya, dari laporan ini, maka sumbernya ini jadi ini total sumbernya ini berarti total sumbernya ini ya, ini total sumber. Nah, ini total penggunaan. Berarti sumber ini dikurangi dengan penggunaan, itu ada selisih kas 374.200. Lihat 374.200. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi sumbernya berapa, penggunaan berapa, ini ada kenaikan atau penurunan. Nah, ini ada kenaikan kas ya. Kenaikan kas itu dari mana? Dari ini. Ini sumbernya, ini penggunaannya. Nah, inilah kira-kira. Jadi nanti kuncinya di sini harus sama dengan kas yang ada di neraca setelah kita kurangi atau kita tambahkan. Terjadi pengurangan atau penambahan kas. Inilah kira-kira. Nah, ini ada soal ya. Ini saya jadikan tugas untuk pertemuan ini. Sudah saya upload di LMS. Silahkan dikerjakan dan sudah saya buat dalam bentuk Excel ya. Ini tugasnya. Nanti teman-teman bisa klik ini, klik ini. Kalau nggak salah ini diklik langsung ke drive saya. Nanti bisa langsung di download gitu. Di download nanti dikerjakan. Ini sudah saya buat dalam bentuk Excel. Saya sudah mempraktekkan mengerjakan gini. Ini di sisi kiri sumber, di sisi kanan penggunaan. Misalnya ini piutang naik, berarti penggunaan. Ini piutang turun, berarti sumber. Persediaan naik, berarti penggunaan. Biaya dibayar di muka turun, berarti sumber. Nah gitu. Nah, tanah naik berarti penggunaan. Bangunan tanah turun ya. Turun berarti ada penurunan ada penjualan, berarti jadi ini naik atau turun ya? Naik ya, berarti penggunaan. Ini bangunan naik berarti penggunaan. Akumulasi penyusutan naik. Nah, ini berarti sumber. Lihat, ini kebalik ya. Dari ini, karena ini kan sudah terakumulasi. Ini jadi pengurang ini ya. Jadi akumulasi penyusutan itu jadi pengurang nilai bangunannya. Ini akumulasi penyusutan mesin berarti pengurang mesin gitu. Nah, ini ya kira-kira. Silahkan teman-teman kerjakan. Saya sudah mengerjakan ini dan hasilnya ini yang sudah saya kerjakan ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya sesuai dengan ini. Ini dikurang ini hasilnya 6. Jadi kalau ini
terletakkan di sini 6 gitu ya, misalnya ini dikurangi ini sama dengan 6, maka di sini 0. Nah, di sini 0. Tapi kalau ini kita hapus, maka hasilnya di sini 6. Nah, inilah kira-kira. Teman-teman kalau sudah mengerjakan ini dan meletakkan sumber atau penggunaannya udah benar, insya Allah ini hasilnya 6 sama dengan ini. Inilah kira-kira, silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa. Dan nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file ya, dalam bentuk file kalau nggak salah ini. Nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file. Nah ini ya, dalam bentuk file. Ini udah saya buat begini, nanti tugasnya dalam bentuk file. Saya kasih waktu seminggu, tanggal 8 terakhirnya. Silahkan dicoba dikerjakan. Saya udah mengerjakan dan mudah-mudahan teman-teman bisa. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanya melalui WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.